Hi, selamat pagi, malam, sore. Ketemu lagi kita di Strategy Room. This is the very first time for us untuk bikin podcast Strategy Room ini bareng gue Bro WP dan juga teman gue. Dan gue Bro Nuzli. Selamat datang buat semuanya. Siap-siap ya, kita bakal ngobrolin hal-hal seru yang penting juga tentang strategic planning dan gimana caranya biar strategi itu nggak cuma ada di atas kertas, jadi kenyataan gitu, bukan cuma wacana. Iya betul bro, karena kadang kan kita mikir ya banyak yang pinter bikin planningnya, rencananya terkait dengan strategi ini, tetapi pada saat eksekusi kebanyakan malah amburadul, ya enggak? Nah kita Betul. bahas gimana caranya strategi ini bisa jalan dari planning sampai action. Oke. Sebelum kita mendalami ya, kita mulai dari dasar dulu nih Bro WP. Menurut lo, apa sih strategic planning itu sebenarnya? Wah, ini pertanyaannya menarik banget nih, karena orang bilang itu strategic plan itu kayak ngeplan strategi. So basically ini kayak different things ya, bahwa strategic planning itu adalah sebuah proses agar sebuah organisasi itu bisa dapetin tujuan besarnya, tujuan goal utamanya, baik yang sifatnya jangka panjang, so let's say 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau yang sifatnya jangka pendek. Jadi jangan lu ngarepin sesuatu hal yang lu bisa ngeraih goal perusahaan lu tanpa lu tahu ada langkah-langkah yang sifatnya sistematis ke depan bro. Nah, setuju nih. Kalau di dunia bisnis ya, strategic planning itu kayak peta ya. Kalau nggak punya peta itu perusahaan bisa kemana-mana. Ini bisa nyasar, kadang-kadang harus putar balik gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak punya peta, terus dia tanpa arah, dia udah terlanjur jalan, ngabisin bensin. Nah, kalau nggak ada strategic planning, gimana caranya perusahaan itu bisa menentukan mau fokus ke segmen pasar mana, produk apa yang perlu dikembangin, dan gimana caranya biar kompetitor itu bisa kalah gitu. Atau bahkan gimana strateginya biar bisa punya kolaborasi dengan kompetitor. So exactly, bener banget bro. Karena yang penting buat strategic planning adalah harus realistis dan fleksibel. Karena apa? Karena kan kita tahu ya, dunia bisnis ini sangat cepat sekali perubahannya kan. Life cycle-nya bisnis ini, industrinya begitu cepat, beda dengan 1 dekade yang lalu. Jadi dengan kondisi industri yang cepat berubah, market yang cepat berubah, dengan perkembangan teknologi saat yang begitu masif, maka pastilah kita harus selalu beradaptasi terhadap plan yang sedang kita jalankan. Nah, benar nih. Kalau bicara soal adaptasi ya, sama eksekusi strategi yang pas. Nah, gue pengen ngangkat kasusnya Netflix nih. Pasti familiar kan sama Netflix kan? Kita kadang-kadang kalau udah nginstal aplikasi gitu, atau misalnya kita beli HP baru gitu, kadang-kadang Netflix sudah ada di situ gitu ya. Bahkan orang kalau misalnya mager, kayak long weekend nih, kita kan sekarang lagi long weekend nih, banyak orang mager langsung nonton maraton ya, nonton maraton Netflix nih, nonton episode yang ada di sana gitu. Yes, spot on. Dari awalnya cuma penyewaan DVD, dikirim lewat pos, sekarang jadinya rajanya streaming dunia, bener gak? Benar. Nah ini contoh yang keren ya, gimana Netflix itu bikin strategic planning yang nggak cuma pas banget, futuristic. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang the future of work gitu ya, ini ke depan itu masa depan yang streaming gitu ya. Nah ini bagaimana mereka bisa menjadikan strategic planning mereka itu juga dieksekusi dengan sempurna. Mereka sadar tren konsumen itu berubah. Dari tadinya nonton fisik, itu berubah jadi digital streaming. Dan mereka nggak segan-segan nih, mulai investasi besar-besaran di platform streaming. Dan bahkan mereka produksi konten original mereka sendiri. Nah, itu dia bro, kekuatan daripada strategic planning ini luar biasa kalau lo lihat kan. Dia bisa melihat jauh ke depan daripada orang yang dilihat saat ini. Karena apa? Karena perusahaan kayak Netflix ini, dia sudah bisa mempelajari apa yang akan terjadi ke depan. Tentu dong, dia akan melakukan riset-riset ya enggak. Riset dari sisi, marketnya akan bagaimana, terus kemudian shiftingnya, ke depan akan seperti apa, behavior mereka, industrinya sekarang udah berubah seperti apa. Jadi, boleh dibilangin Netflix salah satu real cash, mereka berani ngambil resiko dengan investasi
bikin konten-konten sendiri yang pada saat itu mungkin belum common, betul nggak? Nah, Betul. ditambah dengan eksekusi yang cepat, tepat, dan bikin konten-konten yang memang mereka sangat-sangat original, seperti kalau lu lihat kontennya Stranger Things, House of Cards, itu jadi magnet tersendiri tuh buat audiensnya Netflix pada saat itu, bro. Benar. Nah, ini jangan lupa nih ya, mereka juga pakai data analitik untuk tahu apa yang penonton suka, dan bahkan mereka bikin kayak semacam hackathon gitu ya. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan algoritma penonton itu sukanya kayak gimana sih berdasarkan behavior dan sebagainya. Jadi mereka bikin tantangan ya, kayak hackathon gitu. Mereka men-challenge berbagai macam kelompok grup atau programmer gitu ya, atau bahkan mathematician dan sebagainya, untuk bikin algoritma yang bisa ngalahin algoritma pemilihan konten buat penonton. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, bro. Sampai akhirnya, dan mereka menawarkan jutaan dolar untuk siapa yang bisa mengalahkan konten algoritma konten untuk yang disukai sama penonton itu. Mereka bikin hackathon. Dan ujung-ujungnya banyak dari kelompok ini, grup ini itu berkumpul satu sama lain, menggabungkan berbagai macam algoritma untuk menjadi yang sekarang dipakai sama Netflix. Nah, ini kita bicara strategi sama eksekusi. Kalau didasarkan sama insight yang kuat dan bukan feeling, eksekusinya jami banget, bos. Menarik banget sebenarnya, bro. Kalau lu lihat tadi case-nya Netflix ini ya, banyak perusahaan itu sebenarnya pintar bikin usahanya, tapi nggak jalan tadi. Nah, kira-kira kalau menurut lo nih, kenapa eksekusi banyak yang jadi barrier atau hambatan ya? Nah, kalau menurut gua ya, itu eksekusi itu masalah disiplin. Pertama tuh disiplin, komunikasi antar stakeholder, dan yang pasti kolaborasi yang baik. Kalau cuma rencana tanpa tindakan konkret, ya cuma jadi angan-angan. Eksekusi itu butuh budaya organisasi yang dukung mereka. Ada monitoring, dan jangan lupa kemampuan adaptasi kalau ada masalah. Nah, setuju banget sih gue sama lo. Karena gini ya, banyak juga yang udah nyiapin sumber daya yang cukup, resources-nya lah ya. Misalnya dari sisi SDM, dari sisi capitalnya, teknologinya. Mereka tuh nggak nyiapin ini semua dengan proper. Sehingga pada saat eksekusi ini mau dilakukan, kapabilitasnya itu belum ready, bro. Jadi hanya sekedar wacana yang bagus, tapi pada saat ngejalannya jadi nggak maksimal karena nggak ready kapabilitas perusahaannya, bro. Betul. Nah, nggak kalah penting ini adalah tracking progress. Kan kadang-kadang kalau kita lihat strategic planning gitu ya, lupa ada milestone, ada checkpoint di mana mereka harus tracking progressnya nih. Bisa lagi pakai dashboard juga bagus ya. Nah, iya betul. Nah, itu mereka atau perusahaan itu harus punya indikator yang jelas untuk tahu bahwa strateginya itu berjalan di jalur yang benar atau bahkan perlu di-adjust gitu. Oke, bener banget. Nah, buat teman-teman yang baru mulai mau bikin strategic planning, menurut lo nih apa sih menjadi strategic builder paling pas dari dasar strategic planning? Tapi ini penting. Nah, kita masuk di strategic buildernya sekarang. Oke, strategic builder ya. Pertama, yang pasti harus dikenali dulu nih, visi dan misi organisasinya. Kalau visi dan misi organisasinya juga belum jelas, maka semua strategic planning juga akan buyar gitu ya. Ini mau ke arah mana? Maka visi dan misi organisasi itu penting. Ini jadi fondasi dari semua planning. Nah, yang kedua, itu perlu melibatkan semua stakeholder agar semua pihak itu paham dan komit sama tujuan yang sama. Yes, exactly. Karena kalau kita mau berjalan ke arah mana, kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana, harus jelas ya. Karena visi dan misi, gue setuju banget sama lo, itu harus di-state dulu dari awal. Beberapa tahun ke depan, jauh ke depan, kita sudah tahu tujuan kita mau kemana. Dan habis itu kita akan lanjutin gimana cara bikin KPI-nya. Nah, KPI ini kan akan menjadi measurement indikator yang dipakai kita itu sudah di stage yang mana. Nah, dalam bikin KPI ini nanti kita ada bikin metodologi yang menggunakan SMART. Jadi nggak asal-asalan kita bikin KPI. Iya. Nah, SMART ini paling nggak KPI-nya harus spesifik, measurable, achievable, relevan, dan punya time boundary.
Karena biar orang itu kemudian nggak dibuat KPI yang dalam tanda kutip, sorry aja nih bro, dibuat-buat yang kadang malah nggak bisa untuk di-achieve kan. Awang-awang gitu ya. Awang-awang, atau bahkan KPI-nya dibuat yang sangat-sangat achieve bro, terlalu rendah gitu. Tetapi kemudian nggak mencapai tujuan akhirnya. Nah, betul itu. Nah, terakhir nih, jangan lupa bikin action plan yang detail. Siapa, ngerjain apa, kapan, dan hasilnya bagaimana. Dan jangan lupa itu perlu dilakukan secara rutin nih, evaluasi dan komunikasi progres ke semua tim, agar semua terupdate. Kalau nggak terupdate, kapan bisa mencapai milestone yang dituju gitu kan ya? Exactly. So I think this is the very first time for us to discuss in the strategy room, bro. So jadi kita next episode bakal ngomongin apa nih, nyusun strategic plan yang efektif ya, dan tools apa aja yang bisa kita bantu untuk membantu eksekusi nanti ke depan, bener nggak? Benar sekali. Dan jangan lupa kita bakal bahas contoh kasus lain yang nggak kalah menarik. Jadi pastiin kalian follow dan subscribe supaya nggak ketinggalan. So, betul banget. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman soal strategi dan eksekusi, boleh banget dong share ke kita di kolom komentar atau DM directly ke kita. Oke, terima kasih sudah dengerin Strategy Room. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap strategis dan semangat ngejalanin rencananya. Cheers, salam sukses bro semuanya. Thank you. Bye. Bye.